Scene diperlihatkan di suatu tempat berkawah. Di situ seorang gadis berdiri sendirian di ujung dan ternyata itu adalah Mo Xiaoyun. Sambil mengamati tempat itu, ia pun berkata, apakah ini formasi pembakaran nirwana surgawi? Jika aku ingin masuk ke bagian terdalam dari harta karun kuno, aku harus melewati lautan api ini. Tapi energi mental tidak ada hubungannya dengan kinirwana. Itu yang aku butuhkan untuk mencegah korosi dan api nirwana. Meskipun hanya orang yang setidaknya mencapai tahap 1 yuan nirwana yang bisa melewati ini, tapi aku seorang master simbol surgawi, jadi kurasa aku termasuk salah satunya. Xiaoyun pun mulai mengarungi lautan api itu. Tapi tiba-tiba saja, ia pun menjadi panik dan berkata, oh tidak, aku lupa tentang ini, yaitu tambang nirwana. Seketika, kini muncul luapan-luapan yang meledak-ledak dari tambang nirwana. Xiaoyun pun jadi panik, ia pun kini berjuang untuk bertahan dari letakan-letakan itu dan berkata, jumlah tambang nirwana di sini tak terhitung. Jika semuanya meledak, bahkan praktisi yang kuat dari tahap 2 yuan nirwana pun akan terganggu dengan hal ini. Energi mentalku tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam ledakan ini. Oh tidak, aku kehilangan kesadaranku. Aku awalnya akan mencari orang itu dan membalaskan dendam rekan-rekanku. Tapi tiba-tiba saja muncul pusaran yang perlahan-lahan menyedot ledakan-ledakan itu. Xiaoyun pun jadi kaget dan berkata, apa yang terjadi? Kekuatan ledakannya mereda. Siapa itu? Mengapa sebagian besar serangan bisa diblokir? Dan bang. Dan ternyata itu adalah Lindong yang tiba-tiba muncul dan langsung melindungi Xiaoyun. Xiaoyun pun jelas jadi terkejut. Lindong, ucapnya. Lindong pun kini berkata, Mo Xiaoyun, jadi itu benar kau? Kenapa kau berani-beraninya untuk datang ke tempat yang berbahaya seperti formasi pembakaran nirwana surgawi ini? Xiaoyun pun menjawab, maaf, aku terlalu ceroboh. Lindong pun menyahut lagi, lupakan saja, ayo kita bicara setelah kita melewati tempat ini. Lindong pun segera menyuruh Xiaoyan untuk menggendong Xiaoyun, sementara dia akan memandu di depan. Xiaoyan pun segera menggendong Xiaoyun di punggung Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata di dalam hati, dia macan api terbang yang berubah menjadi manusia. Mereka pun kini mulai berjalan mengarungi tempat yang berbahaya itu dengan dipandu Lindong. Xiaoyan pun berkata, bahkan praktisi yang kuat tahap 3 yuan nirwana pun berhati-hati di sekitar sini. Bagaimana bisa Lindong berlari di tempat yang penuh dengan rancu di sekelilingnya? Karena ternyata saat ini Lindong menggunakan kekuatan simbol pelahapnya. Dan tiba-tiba saja Lindong pun menyuruh mereka untuk berhenti dulu karena ada sesuatu di depan. Itu adalah seperti gumpalan api yang berwarna pekat. Bola api hitam itu berkedip-kedip seolah-olah memiliki jiwanya sendiri. Dan tampaknya api itu mulai bertransformasi menjadi suatu bentuk. Lindong menjadi terkejut dan berkata, ini api iblis nirwana. Xiaoyan pun menilai kalau Lindong saat ini benar-benar beruntung. Lindong pun gini menyahut, sekarang bukan waktunya untuk menyindir. Makhluk itu bahkan ditakuti oleh para praktisi tahap 3 yuan nirwana. Xiaoyan pun berkata lagi, meskipun makhluk ini sesuatu yang berbahaya, tapi itu sangat baik untukmu. Jika kau bisa mengendalikannya, itu pasti akan menjadi kartu asmu. Lindong pun balas berkata, jika aku melahapnya dengan sembarangan dan tidak dicerna dengan sempurna, maka aku mungkin akan disiksa sampai mati olehnya. Xiaoyan pun lanjut berkata, simbol kuno pelahap memang tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi bukan berarti kau hanya memiliki simbol pelahap kuno saja kan? Lindong pun menyahut, maksudmu jimat batu? Xiaoyan pun menyahut, yap. Xiaoyan pun segera menggunakan jimat batu. Seketika api iblis nirwana pun langsung menatap tajam. Dan ia pun tanpa basa-basi segera berlari menuju Lindong. Lindong pun jadi panik dan berteriak, oh tidak, dia dengan cepat mendekat ke arah kita. Aku akan segera mencoba memblokirnya terlebih dulu. Dan maduar. Penghalang Lindong pun langsung ditabrak oleh api itu hingga rusak. Lindong pun jadi panik. Tidak berhasil. Penghalangku tidak bisa bertahan lama. Xiaoyan, apakah sudah selesai? Api iblis yang sudah sangat dekat pun membuat Lindong jadi berteriak. Dan maafet. Di waktu yang tepat, Xiaoyan pun berhasil mengeluarkan segel untuk menahan api iblis itu. Segel itu pun dengan cepat menekan api itu, hingga ukurannya pun menjadi mengecil. Lindong pun mengatakan,
Apa ini berarti penindasannya berhasil? Xiaoda pun menjawab, dengan segel jimat batu, itu sudah cukup untuk menahan api iblis nirwana. Jika kau menggunakan ini dalam pertempuran suatu hari nanti, bahkan Liu Bei pun akan sangat kesulitan. Lindong pun jadi merasa senang, karena saat ini ia juga merasa seperti menyatu dengan lautan api ini. Lindong pun segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Saat berjalan, Xiaoyun pun berkata, setelah Lindong memiliki api iblis nirwana, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, dan banjau api dan serangan lainnya tidak berpengaruh apa-apa padanya. Sepertinya kami akan segera melewati formasi nirwana iblis ini. Dan tiba-tiba saja, Xiaoda pun merasakan ada dua orang di depan. Lindong, awas, teriaknya. Jelas hal itu sangat mengejutkan Lindong. Xiaoda pun lanjut berkata, kurasa mereka tak tahu kita di sini. Mereka juga tampaknya memiliki cara untuk bersembunyi di lingkungan ini. Jadi sebelumnya, aku bahkan tidak menyadarinya. Lindong pun jadi bertanya, siapa sebetulnya identitas dari mereka? Xiaoda pun menjawab, kalau aroma keduanya sedikit berbeda. Lindong pun bertanya lagi, apa maksudnya? Xiaoda pun menjawab, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi ada sedikit perbedaan antara mereka yang di sana dan mereka yang berasal dari medan perang kuno. Lindong pun menyahut di dalam hati, jangan bilang mereka berdua bukan dari benua timur. Itu tidak mungkin. Medan perang kuno seharusnya berada di tangan sekte super dari benua timur. Jika mereka bukan dari benua timur, tidak mungkin mereka datang ke sini tanpa diketahui. Dan kini terlihat kedua orang itu dengan tajam memandang langit di dalam formasi nirwana iblis itu dan berkata, langit ini, benua Swan Timur, telah memilikinya terlalu lama. Lindong pun jadi kaget dan berkata, apa? Siapa sebenarnya orang-orang yang kulihat ini? Bagiku, benua Swan Timur sudah menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk dibayangkan. Tapi bahkan mereka berdiskusi untuk mengambil seluruh area ini. Apa sebenarnya tingkat penjarahan ini? Kita tidak bisa tetap di sini lagi. Kita harus pergi dari sini sekarang. Dan tiba-tiba terdengar kedua orang misterius itu berkata, hei, siapa di sana? Jelas hal itu membuat Lindong dan rekannya menjadi panik. Oh tidak, mereka menemukan kita. Seberapa kuat kekuatan deteksi mereka sebenarnya? Cepat lari dengan sekuat tenaga. Sungguh tekanan yang menakutkan. Dan benar saja, kedua orang itu kini melesat untuk mengejar Lindong. Membuat Lindong pun berkata, kekuatan keduanya jelas bukan pada dua Yuan nirwana yang sederhana. Jika kita terus berlari seperti ini, kita akan segera tertangkap. Akan ku coba menggunakan kunci rahasia kuno. Xiaoyan, ke sini. Tepat sebelum Lindong bersembunyi di dalam dimensi kunci kuno, seluruh tempat bergetar. Untungnya, getarannya hanya berlangsung sebentar dan kemudian hilang sepenuhnya. Setelah itu, sensasi pemindaian seakan-akan menyebar ke seluruh langit. Itu berlangsung untuk sementara, kemudian akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah pemindaian dibubarkan, kedua pria misterius itu masih mencari di dalam lautan api untuk sementara waktu. Dan mereka pun gagal menemukan Lindong. Ia pun kini berkata, sialan, dia benar-benar lolos. Orang satunya pun berkata, apakah dia akan menjadi penghalang dalam rencana kita? Orang yang tadi pun balas berkata, kita tadi tidak membicarakan hal rahasia. Hal ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dan mereka pastinya tidak bisa melihat sakte-sakte super benua Swan Timur. Kapanpun mereka mau, jika mereka ingin melaporkan kita. Mereka tidak punya tempat untuk pergi, dan ketika mereka akhirnya mendapat kesempatan, pasti kita sudah menjalankan rencana kita pada saat itu. Orang yang berkerudung pun lanjut berkata, kita ceroboh, dia bisa menyatu dengan formasi pembakaran nirwana surgawi ini. Dia lolos dari penjagaan kita, sepertinya dia bukan orang biasa. Orang rambut panjang pun menyahut, sudahlah, ayo pergi. Langkah selanjutnya adalah menjaga kehadiran kita seminimal mungkin. Masih di dalam formasi pembakaran nirwana, ini terlihat rombongan Lindong sudah berjalan di tepi. Xiaoda pun di situ berkata, hampir saja. Mereka bukan berasal dari benua Swan Timur. Sepertinya kita menemukan sesuatu. Lindong pun segera menyahut, lebih baik kita lupakan saja apa yang baru saja kita lihat. Karena Lindong merasa lebih baik tidak ikut campur, apalagi dengan kekuatannya saat ini. Xiaoda yang telah merubah tubuhnya menjadi manusia pun kini memepet tubuh Lindong sambil berkata, jangan khawatir,
Setelah aku mendapatkan pil samsara dan memulihkan kekuatanku, aku pasti akan menjagamu. Maka mereka tidak akan berani mendekatimu. Lindong pun jadi risih dan berteriak, jangan menggelikan seperti ini. Sepertinya kita sudah dekat dengan tujuan kita. Ayo pergi, kita berada di tepi formasi. Dan kini mereka pun segera terbang meluncur. Terlihat di bawah mereka kini bukit-bukit yang sepi. Lindong pun berkata, menurut catatan, yang bertanggung jawab atas aliansi Tianggang adalah 4 sekte besar yang misterius. Bahwa 16 sekte pelindung yang berada di urutan kelima dalam reruntuhan berada di dalam harta karun ini. Xiaoyan pun balas berkata, apakah kita tidak langsung ke 4 sekte besar itu saja? Xiaoyan pun menyahut, tidak semudah itu. Hanya ketika reruntuhan 5 sekte pelindung besar dibuka, warisan dari 4 sekte besar misterius akan diaktifkan. Lindong pun lalu bertanya, apa rencana Xiaoyan selanjutnya? Xiaoyan pun menjawab, aku akan melihat reruntuhan sekte level 8. Lindong pun lalu bertanya, di mana? Seharusnya dekat dengan kita. Sekte level 8, peringkat kedua dari 16 sekte pelindung. Latar belakangnya lebih kuat daripada sekte awan surgawi. Adapun sekte peringkat pertama, yaitu sekte bumi garang, tidak tercatat di prasasti. Jadi untuk memastikan bahwa dia tidak kehilangan apapun, Lindong pun memutuskan untuk datang ke sini. Kedatangan Lindong kini membuat orang-orang pun berkata, itu Lindong kan? Orang yang mengalahkan kekaisaran curang iblis. Dia memang benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Padahal dia datang ke sini dengan latar belakang dari kekaisaran tingkat rendah. Sebuah pencapaian besar baginya mencapai tempat ini. Lindong pun kini memperhatikan kerumunan orang itu dan berkata, di antara praktisi yang kuat ini, ada 3 tim yang lebih kuat dari yang lainnya. Dan pemimpin mereka, tahap 2 Yuan Nirwana. Sementara kini, pandangan Xiaoyan pun jadi menajam ketika melihat salah satu dari ketiga orang itu. Dan Xiaoyan pun berkata, itu dia di sini seperti yang kuharapkan. Mereka adalah orang-orang yang membunuh teman-temanku. Mereka dari Kekaisaran Pasir dan pemimpin mereka bernama Mosa. Xiaoyan pun lanjut berkata, sebelum dimensi harta karun kuno dibuka, aku dan teman-temanku sudah bertemu di tanah kuno. Teman-teman Xiaoyan pun saat itu di situ berkata, ayo cepat masuk, mungkin kita akan menemukan sesuatu di sana. Kuharap kita tidak akan bernasib malang seperti yang terakhir kali. Xiaoyan pun menyanggupi ajakan teman-temannya, walaupun ia berkata di dalam hati, karena aku tidak ingin teman-temanku kecewa, aku tidak jadi pergi mencari Lindong. Xiaoyan kini lanjut bercerita. Setelah masuk, aku menemukan sekte. Namun setelah itu aku bertemu dengan orang-orang Kekaisaran Pasir. Orang-orang dari Kekaisaran Pasir di situ berkata, hanya salah satu dari Kekaisaran rendahan. Habisi mereka. Kekaisaran Pasir. Mereka mencari harta karun di sekelilingnya, dan mereka tidak segan membunuh untuk mendapatkannya. Teman pria Xiaoyan pun segera berteriak, Mas Xiaoyan, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Cepat masuklah ke dimensi. Mereka tak bisa melukaimu di sana. Xiaoyan pun balas berkata, terus bagaimana dengan kalian? Teman Xiaoyan pun berkata lagi, jangan khawatir, kami bisa melarikan diri. Tidak ada waktu lagi, cepat pergi Xiaoyan. Dan tak ada pilihan lagi, Mas Xiaoyan pun segera bersembunyi di dalam dimensi. 3 hari kemudian, Xiaoyan mewarisi kultivasi warisan sekte dan menerabas ke Master Simbol Surgawi. Ia pun lalu pergi meninggalkan dimensi reruntuhan untuk mencari teman-temannya. Tapi ketika Xiaoyan menemukan mereka, teman-teman Xiaoyan pun kini sudah terbunuh di tangan Kekaisaran Pasir. Dan kini Lindong pun berkata, jadi mereka yang berdiri di sana berasal dari Kekaisaran Pasir. Xiaoyan pun membenarkan. Lindong pun segera mengamati Mosa dan berkata, si Mosa ini telah berada di tahap 2 Yuan Nirwana selama beberapa waktu. Kekuatannya mungkin lebih kuat dari Shikun yang baru saja mencapai tahap 2 Yuan Nirwana. Ia pun lalu berkata lagi kepada Xiaoyan, jika aku punya kesempatan, aku akan mengajarnya untukmu Xiaoyan. Xiaoyan pun jadi merasa haru dan senang. Lindong, terima kasih, ucapnya. Dan kini terlihat orang-orang itu pun mulai bergegas untuk bertindak. Mosa pun sambil berlari berkata, lihat siapa yang mendapatkan harta terlebih dahulu. Pimpinan kekaisaran lain pun balas berkata, Mosa, beraninya kau pergi lebih dulu. Melihat hal itu, Lindong pun berkata, mereka langsung menyerang ke sana, apa tidak apa-apa? Xiaoyan pun menyahut, biarin saja,
Tempat seperti ini pasti memiliki beberapa perlindungan. Dan Maduar, tiba-tiba saja ketika orang itu pun terkena ledakan dan terpental. Apa yang terjadi? Apa itu? Itu melemparkan mereka bertiga keluar, teriak orang-orang. Dan dari ledakan itu, kini muncul sosok monster yang besar dan mengerikan. Xiaodong langsung berkata, itu adalah monster naga anjing purba. Melihat monster itu, Lindong pun berkata, aneh, matanya seperti tidak memiliki jiwa di dalamnya, lebih ke perasaan hampa dan mati rasa, dan juga ada sedikit rasa kematian yang menyebar. Xiaodong pun balas berkata, monster naga anjing ini sudah mati cukup lama. Itu sebabnya aku merasa gelombang spiritualnya agak aneh. Meskipun tidak ada kehidupan di dalam tubuhnya, namun obsesinya tetap ada. Sepertinya ini adalah monster perlindungan dari sekte level 8. Dengan tubuhnya yang sudah mati, namun obsesi itu masih melindungi reruntuhan di sini. Monster naga anjing ini sangat ganas, tapi setelah kau menjinakkannya, dia akan menjadi royal padamu. Pada zaman kuno dahulu, banyak sekte kuat memiliki monster naga anjing sebagai penjaga. Tapi monster ini sekarang 10 kali lebih lemah dari sebelumnya. Namun, jika monster ini masih hidup, sebaiknya kau langsung pergi saja dari sini, Lindong. Lindong pun hanya bisa berkata di dalam hati, sepertinya kekuatan di dalam monster ini telah digunakan secara signifikan selama bertahun-tahun. Sementara kini Musa pun tampaknya sangat bersemangat dan berkata, tidak ada kehidupan di dalam monster naga anjing. Sudah jelas dia sudah mati. Meskipun masih bisa bertarung, tidak usah khawatir. Bahkan Musa pun menyahut, habisi monster naga anjing ini dan mari kita buka reruntuhan sekte. Semuanya, ayo kita serang bersama. Orang-orang pun terlihat juga sangat bersemangat. Wow, itu hebat sekali. Ayo, teriak mereka. Xiaodong pun berkata, Lindong, ada beberapa keuntungan yang bisa kau dapatkan dari monster naga anjing ini. Jiwa yang tersisa dari tombak buaya surgawimu membutuhkan garis keturunan naga kuno untuk membangkitkannya. Tapi, sisa garis keturunan naga dari garis keturunan buaya surgawimu terlalu tipis. Jadi, bahkan jika kau menggunakannya, sisa jiwa yang kau summon hanya akan cukup untuk menangis praktisi tahap 1 Yuan Nirwana saja. Tapi, jika kau bisa mendapatkan garis keturunan kepala monster naga ini dan menggunakan 2 garis keturunan itu, jiwa buaya surgawi yang kau summon akan menjadi lebih kuat. Monster naga anjing terus diserang dan akhirnya mencapai batasnya ketika pimpinan itu mengulurkan tangan mereka ke sisa-sisa monster naga anjing pada saat yang bersamaan. Melihat hal itu, Xiaodong pun segera berteriak, Lindong, sekarang! Lindong pun dengan cepat meluncur ke kepala naga itu. Jelas hal itu mengagetkan ketika pimpinan itu. Musa pun jadi marah dan berkata, nah, bocah ini berpikir untuk mengambil milikku dariku. Lindong pun dia telah menjulurkan kekuatan simbol belahapnya sambil balas berkata, berhentilah bermimpi. Dan cerita pun bersambung.